Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi. Kali ini kita akan fokus di toolpath. Namun sebelumnya kita akan melihat di sebelah sini kedalaman dari masing-masing bidang ini. Satu contoh misalnya yang ini. Kita lihat di sini. Ini 2, 3. Akan tapi sebagaimana kemarin ini kalau kita lihat panjangnya ini ke sini ya, seperti ini. Kalau kita lihat panjangnya ini berbeda dengan panjang di sebelah sini ya. Jadi penempatannya ini sulit untuk dipahami. Kemungkinan besar ini adalah daerah sini dengan ditunjukkan arah ini ya, ditunjukkan arah ini. Jadi kita berpikirnya itu setengah ini merupakan gambarannya ini. Oke. Akan lebih oke kalau ditaruh di sebelah sini ya. Kemudian gambar penampangnya itu dikasih di sini penampangnya. Jadi gambarnya di sebelah sini, isometriknya ada di sebelah atas. Tapi ya suka-suka orang yang gambar aja lah. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan 2 ini merupakan kedalamannya ini. Jadi kedalamannya ini 2. Terus kemudian 6 itu ini 6, 3 itu ini kedalamannya 3, 6, kemudian ini 5. Namun kalau kita lihat di sebelah sini ini, kalau kita besarkan, satu contoh misalnya kan garis yang sekiranya itu bisa mirip dengan posisi ini ya. Katakan di sini misalnya ke arah sana. Oke. Garis ini mungkin mirip. Kita pakai untuk ngecek yang kedalaman yang sebelah sini. Ini berbeda ini. Jadi ketinggiannya ini tidak sama dengan ini. Kita perhatikan sini. Kalau ini kemungkinan sama dengan ini 2. Jadi ini bisa jadi 2. Kemudian ini 3. Dilihat dari top sini bisa 3. Ini kita anggap aja 3 itu nanti. Kemudian ini 5. Ya, ke sininya 5 ini. Ini 5. Ya agak susah juga ya. Agak susah juga kalau misalnya penempatan gambarnya seperti ini. Bagi yang sudah sangat expert ya oke-oke aja. Tapi kalau saya sendiri ini agak ribet. Lebih oke lagi gambar ini di sebelah sini melintang seperti ini. Oke. Ya, polanya seperti ini dia diletakkannya. Kalau ini lebih enak terlihatnya ini. Ini soalnya di sini kan ini ya. Jadi ini sama dengan ini. Oke. Kita sedang mengerjakan yang ini. Kita kembali lagi ke sini, ke Mastercam. Jadi kedalamannya yang ini tadi itu adalah 3, 6. Ini turun 2, ini turun 5, ini turun 3, ini turun 2. Sekarang sama-sama turun 2 sini ya. Jadi ini kita perhatikan ini naik. Ini posisinya kayaknya sama dengan ini ketinggiannya. Cuma yang ini turun 2 sama dengan ini. Anggap aja seperti itu. Kita anggap seperti itu. Oke. Yang pertama kita lakukan membuat toolpath-nya pakai pocket aja. Ya bebas kalau misalnya ndak ingin menggunakan pocket juga ndak masalah. Kita mulai dari sini ke atas. Ini akan kita facing seperti ini ya. Kecuali daerah sini.
ya, kecuali ini sama ini. Kita tambahkan di sini. Jadi yang pertama area phasing, kemudian yang berikutnya yang tidak di phasing. Dari sini, ini kan nanti kena phasing 2. Seperti ini. Kemudian ditambah bagian yang tidak di phasing lagi. Ini tidak. Ditambahkan lagi yang tidak di phasing lagi, itu adalah daerah sini. Oke. Toolnya kita pilih kita coba pakai 6. Tapi kalau misalnya di sini R5 lebih oke pakai R5 ya. Kita hapus saja dulu, nanti kita pakai yang 5 aja dulu. Karena di sebelah sini ada R2,5. Jadi kita pakai diameter 5. Diameter, sorry ya. Tool diameter 5 berarti R-nya kan 2,5. Ini kita pakai absolut semua. Kemudian top stocknya 0, min 2. Kemudian ini kita nolkan. Kita cek aja dulu. Kita lihat hasilnya seperti itu. Ya. Jadi yang terkena daerah sini, ini, kemudian luaran ini. Kita betulkan dengan phasing. Jadi ini dirubah dengan phasing. Entry motion ya, kita bisa pakai zigzag. Entry motion kalau misalnya diperlukan helix ya helix, kalau enggak ya di off kan karena ketebalannya cuma 2. Kemudian in out kita enggak pakai, depth of cut kita pakai max row step-nya 1, keep tool down, oke. Ini min 2, oke, selesai. Kita betulkan. Oke, jadinya seperti ini. Jadi bagian yang tidak dilakukan pengerjaan itu yang kita klik tadi itu ya. Kedalamannya min 2. Oke, cek. Kita coba verify, hasilnya akan terlihat karena ini di 2 dimensi ya. Oke, agak lambat. Jadi dia di phasing dari luar seperti ini, dan menyisakan bagian yang tidak dikerjakan. Oke, ini sudah benar kayaknya. Kita lihat. Saja ini komputernya tidak nututi itu ya. Komputernya tidak nututi karena speknya kurang tinggi. Oke. Kita lanjutkan. Kita kerjakan yang sebelah sini. Ini kedalamannya 3, yang sebelah sini kedalamannya 6 ya tadi itu ya. Kita pakai top. Ini kita akan mengerjakan ini. Mill pocket. Kemudian ini tambahkan lagi dengan ini. Itu ya. Tetap kita gunakan toolnya 5, flat and mill 5, cutting parameternya standar. Kemudian ini kita
min 3, top stoknya dimulai dari atas 0, yang lain-lainnya biarkan aja, tidak masalah. Depth of cut misalnya diperlukan. Oke. Hasilnya jadi seperti ini. Kita lihat, ini ada makan ini, garis ini. Garis ini ya. Kita lihat dari mana permasalahannya. Jadi garis ini mestinya enggak boleh ada. Cutting parameter, oke. Yang ini depth of cut ini, keep tool down kita hilangkan. Oke. Ini sudah hilang ya. Jadi dia berpindahnya biar pas. Karena kita menggunakan R5, cuma ini nanti dia nggak bisa masuk ini, dia nggak bisa masuk. Kita rubah di sini, kita gunakan 4, coba ya, kita gunakan 4. Oke, ini dia bisa masuk. Ya, jadi dia bisa masuk dengan R4. Kalau R4 dia masuk. Oke. Yang ini kita gunakan R4 juga bisa, atau R5 ini masuk ini. R5 bisa masuk di sini ini, karena jaraknya ini kemungkinan ini sudah lebih. Jadi kita tambahkan di sini pocket ini. Oh sorry, ini ya, yang ini, pocket ini seperti ini, tambahkan ini. Oke, toolnya sama aja 4, tidak masalah. Kemudian linking parameter ini min 6, tapi top of stocknya dia min 3, karena tadi sudah dikerjakan 2 ya, min 2 ya, top stocknya 2. Oke, kita lihat hasilnya nanti seperti itu. Cek, kita verify. Ini menyisakan di sebelah sini ya, menyisakan di sebelah situ. Berarti kita lihat lagi di sini. Untuk parameter yang ini tentunya kita gunakan 6 itu misalnya. Ini sudah tidak menyisakan, insya Allah. Kita gunakan 6. Oke, kita cek untuk yang ini saja. Oke. Kita lihat semua. Ini sudah. Kemudian yang ini 5 ya. Yang ini 5 pada bagian yang sebelah sini aja. Sebelah sini. Kita perhatikan di sini. Ini 5.
yang ini. Oke, kita masuk ke sini. Kita bisa pocket biasa bisa, atau kita pakai cara facing itu bisa pocket. Contoh misalnya seperti ini. Jadi yang kita pocket ini seperti ini, ditambah dengan ini, ya, tambah dengan ini. Jadi nanti dia disisakan yang sebelah sana. Oke. Toolnya sama 6. Kemudian ini facing. Linking parameter dia dimulai dari top stocknya tadi sudah dimakan min 2. Ini dijadikan min 5. Min 5. Kemudian depth of cut-nya kalau diperlukan ya oke, kalau enggak ya enggak usah. Oke. Jadi yang dimakan itu di sebelah sininya saja. Nah, ini kalau di keep tool down juga kayaknya enggak masalah. Kita lihat di sini keep tool down. Lihat. Oke, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Ini sudah. Sebelah sini sudah semua. Terus kemudian yang ini kita pilih. Pocketing juga sama, pocket di sini. Karena 10 tadi ya. 10 berarti toolnya bisa kita gunakan 6 ini. Kemudian entry motionnya kita aktifkan untuk helix agar dia masuknya begini, masuknya lebih dalam seperti itu. Kemudian depth of cut-nya bisa kita pakai 1. Linking parameter di sini kita pakai min 26 agar tembus, memastikan tembus. Kemudian ini dari 0 absolut semua. Oke. Kita lihat seperti itu. Ini karena ada keep tool down ya. Ada keep tool down, parameternya ini. Nah, tidak boleh ada keep tool down. Cek lagi finishing outer boundary. Oke. Ini keliru apa ini? Parameter. Oh iya, ini standar ya. Oke. Kita lihat. Oh ya, oke. Ini. Kemudian yang terakhir itu adalah yang ini. Jadi kita pilih semua, kemudian kita nonaktifkan seperti itu biar nggak kelihatan ribet. Mill toolpath, engrave ini ya. Pilih di daerah top seperti ini. Kita akan membuat tulisan ini. Select ini window, diklik, kemudian diklik seperti ini, di blok. Dan diklik di sembarang tempat untuk menunjukkan awal startnya ya. Bisa di sini, sini boleh. Misalnya klik sini, nanti dia akan terkena semua. Oke. Kemudian kita buat sebuah tool baru, create new tool.
ini engrave tool, next. Kemudian outernya ini berapa diameternya ini dipastikan sama, misalnya 5 atau berapa, boleh terserah, atau 6. Kemudian ini dimasukkan angka-angka yang sesuai, angel tip-nya berapa, ini disesuaikan dengan keadaan yang ada, misalnya 30 ya jadinya seperti ini. Kalau misalnya 15 tadi 15 ya seperti tadi itu. Kalau 20 berarti kan dia 45 atau berapa terserah. Katakan misalnya ini saya pakai 30. Kemudian tip diameternya berapa? Artinya diameter pada ujungnya sini. Ini 0,2 bisa disesuaikan, misalnya 0,1 atau berapa. Shoulder length total panjangnya berapa? Kemudian shank diameter ini di sebelah atas ini berapa? Kalau sudah, klik next. Kemudian yang sebelah sini yang diperlukan ini feed rate pemakanannya misalnya 700. Kemudian di sini spindle speednya berapa, nanti akan berpengaruh di sebelah sini ya. Satu contoh misalnya ini 500. Dia akan menghitung kalkulasi ulang ya. Kemudian bahan yang digunakan apa, HSS, keramik dan seterusnya. Kemudian ini diatur counter clockwise ataupun clockwise, oke. Dan ini diisi juga kalau misalnya diperlukan. Klik finish kalau sudah oke. Kemudian engraving parameter di sini stock to lift misalnya kita kasih 0, top of stock 0, incremental absolutnya kita gunakan misalnya min 1, feed plane 5, diameter ini sudah oke. Hasilnya nanti akan seperti ini ya, hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita lihat semua ya, kita pilih semua. Kalau kita lihat semua, dipilih semua, oke, kita verify, hasilnya nanti jadinya begini. Play. Ini kedalamannya 2. Oke. Oke. Kemudian ini kedalamannya ini masih 2 ya ini. Dan nanti kalau misalnya ya kita naikkan lagi menjadi 3. Ini kemarin 2 tadi ya. Nanti kalau misalnya terlalu lambat ini, itu bisa dinaikkan di sininya ya. Hit rate-nya berapa dan seterusnya bisa diatur.
Ini engrave. Oke. Sekarang kita analisa kekurangannya. Kekurangannya itu di sini ini harusnya dia 3 ya. Kekurangannya ini 3. Tadi kan harusnya beda dengan sebelah sini ya, tidak sama ya. Tidak sama dengan sini, ini 3. Kemudian kurang lagi ini mestinya lubang. Jadi kita betulkan lagi. Kita cek, ini mestinya 3, berarti dia kerjakan lagi. Sebelah sini bisa kita menggunakan facing, pocket, toolpath, pocket, kemudian dipilih semua, ya dipilih semua seperti ini. Oke, kemudian dipilih bagian yang tidak dikerjakan. Jadi ditambah dengan dimulai dari sini, ini, ke sana. Oke, dia sudah bertemu dalam satu titik. Kalau sudah oke, kita tetap gunakan tool yang sama 6, gunakan tool 5 ya, karena ada 2,5. Kemudian cutting parameter ini dipilih facing dan bisa kita pilih zigzag. In out-nya tidak usah, depth of cut-nya misal 1, ini tidak usah, tidak masalah. Linking parameter tadi sudah dikerjakan dengan main 2, top stopnya main 2. Kemudian depth-nya itu adalah main 3. Jadi ini depth of cut-nya tidak usah, karena cuma 1 aja. Jadi ini yang terkena di daerah sini aja ini nanti. Yang lainnya enggak. Oke. Jadi langsung di daerah sini. Kemudian tinggal satu ini di drill ini. Kita bisa ngebor daerah sini dengan cara klik kemudian drill ini ya, 1, kemudian sini 2. Oke, toolnya bisa kita gunakan yang 5 ini tidak masalah toolnya. Kemudian ini, bentar, halo, ini kita pilih yang seperti ini. Kalau tek seperti itu ya. Kalau misalnya chip break, nanti dia naik turun tek gitu, seperti itu kalau chip break. Kemudian ini karena tembus
top stoknya kita pakai dari angka 0, kemudian depth-nya kita maksimalkan, katakan min 26 absolute. Ini absolute semua. Retract-nya silakan bisa diisi berapa ya, yang penting nanti bisa sesuai. Semakin tinggi nanti dia akan semakin lama juga prosesnya. Oke. Ini sama ini ya. Ini. Tapi ini posisinya dia posisinya ini ya. Oke. Sebelah sana. Nah, ini sudah jadi, tinggal yang sebelah sini. Oke. Kita pakai posisi top. Ini kita pakai kontur. Sisi terluarnya ya, sisi terluarnya. Kemudian kita pakai tool boleh 6 atau berapa. Kemudian depth of cut-nya misalnya 1. Keep tool down, leg in out, enggak usah. Kemudian parameternya ini kita pakai sampai misalnya min 20. Min 20 absolute. Nanti dia jadinya seperti ini. Oke. Jadi yang bagian bawah ini dicekam. Kalau misalnya pencekamannya itu kurang, katakan berarti dia benda kerjanya berapa ya, benda kerja awalnya berapa, kemudian nanti dia bisa dianu sampai misalnya min 15, ada 10 mm untuk dicekam. Oke, kita lihat nanti jadinya seperti ini. Kalau kita pilih semua, ini tampilnya seperti ini. Oke, kita bisa cek dengan memverify-nya secara total, dan untuk kecepatan dan lain-lain bisa kita rubah sendiri di masing-masing tool lewat tool manager, itu bisa. Kita akan tunggu sampai dia prosesnya selesai ya.
Oke, ini prosesnya sudah selesai, jadi nanti akan seperti ini, Jadi ada selisih ketinggian, kemudian ini 6 dan seterusnya, dan kemudian ini kalau kita lihat, ntar ada hang ya. Itu kemana apa ya? Jadi ini ya, ini sudah benar semua, kayak ini sudah ada. Yang saja ini nanti waktunya kelamaan itu dikarenakan dari sini, dari ini tool manager yang digunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan tool manager ini. Artinya kita mengatur masing-masingnya ini,
masing-masing ini. Contoh misalnya ini ya, double klik itu untuk masuk ke sini, semuanya diatur kecepatan ini, kecepatannya diatur. Jadi misalnya ini kan cuma feed rate-nya dirubah semua, ini dirubah, spindle speed-nya dirubah, ininya dirubah semua. Itu nanti akhirnya tidak akan butuh waktu terlalu lama seperti itu, karena targetnya ini kan sekitar 1 jam ya. Targetnya adalah sekitar 1 jam. Oke. Jangan lupa setelah kita melakukan proses seperti ini disimpan ya, disimpan, save, agar nanti kalau ada apa-apa ndak sampai merusak kerjaan kita. Ya bisa setiap berapa menit itu di save. Oke, semoga ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat menyimak, dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.